Pekung dan Air Mata Bertakung oleh Husni Zarhud. Ini gurindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketor. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Tiba-tiba Mahmud kawan saya itu dengan serius membaca Gurindam 12 pasal keempat itu di hadapan saya. Begitulah dengan suaranya. Meskipun sesekali dia mencoba mendendangkan syairkan Gurindam 12 pasal keempat itu dengan irama yang agak sumbang di mana-mana. Tapi apa peduli Mahmud? Sedangkan waktu menyampaikan visi misi kemarin di hadapan anggota dewan yang terhormat, ada juga yang mencoba membaca Gurindam 12 dengan mensyair-syairkannya. Lumayanlah suaranya, meskipun masih agak bagus Mahmud sedikit. Waktu itu kawan saya Mahmud sempat berbisik dengan saya. Itu ikhtiar, agar nampak lebih peduli dan berwawasan budaya. Meskipun kebudayaan tak pernah berharap dipedulikan dan jangan sekali-sekali menjadikan budaya topeng untuk meraup suara lebih. Nanti dimakan buaya, baru pedih. Saya tak membalas bisik Mahmud itu. Saya tahu, pasal keempat ini adalah pasal yang maknanya sangat berat. Tapi saya yakin, seberat-berat pasal Gurindam 12 ini, taklah seberat pasal demi pasal undang-undang yang membuat banyak orang beramuk, bertumbuk, dan seperti mabuk itu. Undang-undang yang jangankan isinya tebal halamannya, berapapun sudah jadi silang sengketa. Bahkan ada yang bilang, siapa yang menolak undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja ini dapat simpati dari banyak orang. Saya jawab dengan tegas, meskipun dapat pujian, simpati dan dukungan, semuanya tak sebanding dengan prahara, trauma, juga luka darah yang diteteskan. Kawan saya Mahmud kali ini sangat serius. Dia macam tak memperdulikan saya yang dari tadi terconggok di hadapannya. Dia terus membaca pasal keempat itu dengan semangat. Mau tak mau, saya pun ikut serius mendengar bacaannya itu. Saya sebenarnya hampir hafal bait-bait isi pasal keempat itu. Maknanya luar biasa. Bercerita tentang diri kita. Bacalah sekali lagi, maka kita akan bertemu dengan kata zalim, dengki, mengumpat, marah, bohong, serta banyak yang lain lagi. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Ya, Mahmud sengaja sekali lagi dia mengulang salah satu bait yang ketika membacanya atau dibacakan selalu saya agak tak begitu nyaman mendengarnya. Karena selalu membayangkan mulut yang biasanya manis, indah dan memberi gairah, kemudian digunakan untuk berbohong, dan menurut Gurindam 12, mulut itu diibaratkan berpekung. Tahu apa itu pekung? Pekung itu penyakit kulit yang berbau busuk atau kudis yang membesar. Seperti sekarang ini, di mana-mana kita seperti merasakan aroma bau pekung itu. Di mana saja, di media sosial maupun layar kaca TV. Mungkin juga di halaman gedung-gedung terhormat, asap kebohongan membumbung dari ledakan gas air mata, pentung, kawat berduri, tameng, dan juga batu kebohongan yang terus merebak.
Ada yang menuduh pemerintah berbohong, tapi pemerintah malah balik bilang kita yang telah dibohongi. Kita hanya membaca hoax, tak tahu permasalahan. Tapi jika dilihat lagi, kenyataannya yang dikatakan itu berbeda. Dan kita merasakan kita tak pernah berbuat bohong. Jika sudah begini, yang ada hanya rasa curiga. Apakah di antara kita sudah ada yang berpekung? Maksudnya berbohong. Berpekung yang dibayar, berpekung yang menghasilkan. Meskipun kita tak tahan untuk tidak menangis menyaksikannya. Anak-anak bangsa melahap daging saudaranya sendiri. Tapi itulah lumrah manusia dalam keseharian kita. Karena dalam hidup ini, yang paling mudah untuk membela dan menyelamatkan diri adalah dengan berbohong. Dan ketika sudah sekali berbohong, pasti akan berbohong lagi dengan menuduh orang lain yang telah berbohong biasanya. Tuduhan itu sambil marah-marah dengan nada tinggi. Kita sebenarnya tahu bagaimana gaya seseorang itu telah berbohong. Hanya kita tak bisa berbuat apa-apa. Karena kita hanya rakyat biasa dan mereka sedang berkuasa. Kekuasaan itu boleh apa saja, dengan alasan menyelamatkan bangsa. Saya mulai tahu, kalau sudah begini, biasanya kawan saya Mahmud itu pasti sudah dibohongi. Atau dia sudah muak dengan para pembohong itu yang dengan tak tahu malu menuduh orang lain berbohong. Dan inilah bedanya hoax hasil produksi industri besar dengan hoax buatan usaha kecil rumahan. Kalau industri, mereka dilindungi dengan undang-undang. Kalau dari rumah, biasa mereka hanya bisa jadi pecundang. Sambil mengerutkan kening, ada juga pertanyaan dalam hati ini. Kenapalah kawan saya Mahmud itu membaca Gurindam 12 hanya pasal keempat saja? Bisa saja dia membaca pasal 1, 2 atau 3. Mungkin karena takut ada yang sensitif, makanya dia memilih 4. Tapi saya cepat hapus jawaban merapek saya itu. Mungkin Mahmud ingin mengingatkan kita semua, jangan zalim, jangan dengki, jangan bohong, dan jangan mengada-ngada. Pasti kita tak mengaku, kita merasa tak berbuat. Tok, kasih tahu mereka yang sudah jadi ataupun hampir mau jadi pemimpin itu, Tok. Memang mereka tak merasa menjadi sebagai orang yang zalim. Tahu kan, mereka dengan mereka sudah dikasih kepercayaan tapi tak berbuat apa-apa. Itu zalim namanya. Serga Mahmud di depan saya. Bagaimana pula dengan kita yang diam, sementara di depan kita terjadi hal-hal mufakat kejahatan? Tanya saya. Itu pun zalim namanya. Kawan saya Mahmud menyambar pertanyaan saya. Kemudian orang semakin banyak berkerumun di sekitar kami. Semakin banyak dan banyak lagi. Dari kejauhan terdengar sirene meraung-raung. Konvoi alat pertempuran lewat dengan angkuhnya. Suara teriakan semakin kuat. Meskipun banyak mulut yang telah dibungkam, diborgol dan dipertontonkan. Tapi bukan mulut yang berpekung. Gas air mata melambung dan air mata pun bertakung. Kita memang harus temberang, jangan lagi tertunduk-tunduk. Kalau negeri diusik orang, jangan merajuk tapi mengamuk.